Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas tentang akidah Islam dalam Al-Quran. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya selalu senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ke para keluargina, para sahabatna, tabiin tabiatna, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sampai berjumpa lagi. Alhamdulillah, kita campur saja bahasanya ya. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Indonesia, supaya tidak kaku begitu. Kebetulan ini rekamannya malam, jadi poek gitu ya, hitam. Padahal wajah saya itu putih ya giginya. Tapi tidak apa-apa, hitam putih tidak jadi masalah. Yang penting kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baik, kita mulai saja akidah Islam dalam perspektif Al-Quran. Akidah Islam adalah hal yang penting dipelajari bagi seorang muslim yang ingin mendalami agama Islam. Akidah Islam merupakan jaminan bagi keselamatan seorang muslim. Apabila akidah seseorang itu bagus, maka sisi-sisi lain juga akan ikut tersempurnakan. Salah satu sarana paling efektif untuk memperbaiki dan mendalami akidah adalah Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab yang direkomendasikan para ulama. Karena itu akidah Islam dalam Al-Quran akan diuraikan pada pembahasan berikut. Yang pertama, pengertian atau definisi akidah Islam itu sendiri. Nah, akidah Islam terdiri dari kata akidah dan Islam, dua kata. Kata akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu aqidatun atau akidah. Nah, ini merupakan masdar dari kata kerja aqada, atau bisa juga berasal dari kata al-aqdu. Ya, al-aqdu berarti ikatan atau thiku. Nah, artinya juga kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ahkam, yaitu mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabtu biquwah berarti mengikat dengan kuat. Akidah diartikan sebagai isi kepercayaan dasar, keyakinan pokok, ikatan, sangkutan, iman, creed, dan credo. Akidah adalah ikatan menghubungkan dua sudut sehingga bertemu dan bersambung secara kokoh. Ikatan tersebut berbeda dengan terjemahan kata ribat yang juga berarti ikatan, tetapi ikatan yang mudah dibuka karena akan mengandung unsur yang membahayakan. Karena itu, akidah secara bahasa ialah sesuatu yang dipercayai, diyakini, dan dipegang teguh secara terhujam, kuat di dalam lubuk jiwa dan tak dapat beralih daripadanya. Menurut Abu Bakar Jabil al-Jazairi, pengertian akidah secara istilah atau terminologi adalah al-aqidatu hiya majmu'atun min qadayal haqq al-budhiyatul musallamatun bil aqli wa sam'i wal fitrah yaq'udu 'alaiha al-insan qalbahu wa yuthanni 'alaiha sadrahu jaziman bisahhatiha qati'an biwujudiha wa thubutiha la yara khilafaha annahu yusahu aw yakunu abadan. Artinya, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal. Maksud akal di sini adalah akal guriji ya.
akal yang bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Karena akal itu ada dua, satu akal goriji, yang kedua akal tobi'i. Kalau akal goriji itu adalah akalnya manusia yang bisa menerima, membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua adalah akalnya akal tobi'i. Kalau akal tobi'i ini adalah akal hewan, ya. Akal hewan yang mana hewan itu punya akal juga, tetapi tidak sesempurna akal seperti manusia. Nah, kita lanjutkan. Nah, berdasarkan akal, wahyu dan fitrah terpatri di dalam hati serta diyakini kebenarannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Itulah akidah. Jadi akidah itu adalah murni sebuah kebenaran, iman dan keyakinan yang betul-betul berdasarkan keterangan dalil yang nyata yang menunjukkan sebuah kebenaran. Nah, karena itu akidah adalah keimanan yang teguh dan pasti, tidak ada keraguan bagi orang yang meyakininya sebagai pendapat dan pikiran atau anutan yang mempengaruhi jiwa manusia, lalu menjadi suatu bagian dari manusia sendiri, dibela, dipertahankan dan diiktikadkan bahwa itu adalah hal yang benar. Begitu. Nah, akidah merupakan suatu perkara yang harus dibenarkan oleh hati. Jadi akidah itu pertama diyakini dulu oleh hati dan dibenarkan oleh hati. Tetapi mohon maaf anak-anakku sekalian, ini bisa dikatakan teori, ya. Secara pelaksanaannya cukup sulit dan sangat sulit begitu untuk meyakini seseorang akan akidahnya, meyakinkan, mengiktikadkan dalam hati tentang suatu kebenaran. Ini tidak bisa ujug-ujug begitu, ya. Harus ada riyadhah, harus ada latihan yang khusus. Nah, dengannya jiwa dapat menjadi tenang, yakin serta mantap, tidak dipengaruhi oleh keraguan dan prasangka. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan akidah adalah keimanan, kepercayaan, keyakinan yang teguh dan pasti, terhujam kuat dalam lubuk hati, dipertahankan, diyakini kebenarannya, jiwa dapat menjadi tenang dan mantap serta tidak dipengaruhi oleh keraguan dan prasangka. Nah, ini hal tersebut tentunya merujuk pada dalil-dalil yang ada. Dan ini, ya, tujuannya adalah untuk meyakini, membenarkan, mengiktikadkan bahwasanya Allah itu ada begitu, ya. Karena puncak daripada sebuah akidah Islam, keimanan itu adalah dasarnya sebagaimana hadis yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yang mana hadis tersebut menceritakan tentang kabar yang dibawa oleh malaikat Jibril tentang iman gitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sedangkan lafaz akidah dalam terminologi Al-Qur'an disebut dengan iman. Istilah iman terdiri dari 3 komponen, yaitu membenarkan dengan hati, ya, i'tikad tadi, mengikrarkan dengan lidah atau dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota. Nah, gitu ya. Jadi tidak bisa, oh saya iman, saya sudah beriman, diucapkan oleh lisan, tapi hatinya belum meyakini tentang kebenaran tersebut, ya. Terus tidak ada ciri perbuatan yang menunjukkan tentang keimanan seseorang tersebut, maka itu belum dikatakan iman. Kenapa? Karena 3 komponen tersebut belum ada atau belum hadir. Nah, begitu, ya. Nah, sekali lagi anak-anakku sekalian, untuk iman itu sendiri, saya ulangi lagi, untuk iman itu sendiri tidak akan begitu ujug-ujug ada atau datang atau hadir dalam qalbu kita sebagai muslim. Tetapi di sini harus ada syariat, ya. Syariat itu harus ada harus ada latihan, harus ada upaya untuk mendapatkannya. Di antaranya untuk memupuk iman itu sendiri dengan tolabul ilmi, ya. Maksudnya tolabul ilmi agama. Jadi kalau manusia misalkan ingin punya iman yang kuat, imannya itu tidak goyah, maka itu dipupuk dengan cara
tolabul ilmi, atau cek bahasa Sunda nama neangan ilmu agama begitu ya. Nah, terus yang kedua diikrarkan dengan lisan. Untuk muslim, akidah yang pertama itu diucapkan oleh lisan, diantaranya ya lafaz akidah yang diucapkan itu dengan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, seperti itu diikrarkan oleh lisan, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin untuk agama lain juga ada gitu ya, cuman saya kurang begitu memahami. Yang jelas untuk seorang muslim ketika mengatakan sebuah kebenaran iman dengan ikrar diawali dengan syahadat. Nah, begitu ya. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah adanya iman, setelah masuknya dalam koridor Islam atau muslim, nah di situ baru manusia ada kewajiban. Makanya saya teringat dalam sebuah nadoman gitu ya, ada bait seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Awal wajibin alal insani ma'rifatun illahi bistiqoni, yang artinya hal atau perkara yang paling utama, yang awal bagi manusia itu adalah makrifat kepada Allah, begitu. Makrifat, mengenal Allah, terus selanjutnya serta tahu hafal dalil-dalilnya, begitu. Karena ada yang mengatakan tidak sah iman seseorang manakala tidak mengetahui dalil-dalilnya, baik itu dalil akli maupun dalil nakli, dalil dari akal atau hadis gitu ya, atau dari Al-Quran dan hadis itu sendiri. Nah setelah itu baru af'alu bil arkan, diamalkan oleh rukun. Jadi 3 komponen itu kumpul, maka insya Allah manusia sudah dikatakan beriman. 1, diikrarkan dengan lisan. Yang kedua diamalkan dengan rukun. Terus diyakini di dalam hatinya. Insya Allah sudah termasuk orang yang beriman. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Istilah iman dalam berbagai bentuk ditemukan sebanyak 708 kali di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran lafal iman sering digandengkan dengan amal soleh. Kalau iman merupakan aspek teoritis, amal soleh merupakan aspek praktisnya. Kalau iman adalah landasan teoritisnya, ilmunya begitu ya, dan amal itu adalah buah daripada sebuah iman atau implementasinya. Orang dikatakan sudah beriman kalau sudah ada cirinya. Apa cirinya? Prakteknya begitu. Kan sekarang mah banyak orang tuh ya sudah beriman, tetapi mohon maaf tentang kewajiban-kewajibannya banyak yang ditinggalkan. Mongko iman muslim, tapi sholat kadang-kadang ya gitulah. Saya tidak mengatakan tidak begitu ya, tetapi Anda atau kalian bisa lihat sendiri seperti itu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa antara akidah atau iman dan amal tidak boleh dipisahkan. Akidah, iman, amal adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Akidah sebuah keyakinan, kepercayaan, iman adalah sebuah keyakinan juga, kepercayaan, gitu ya. Ada amalan di situ, dan amal di sini adalah perbuatan yang menunjukkan seseorang yang iman, mengaku sebagai muslim tentunya, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, iya. Oke, kita lanjutkan. Iman tidak terbentuk melalui faktor keturunan ya. Jadi iman itu tidak ada istilah faktor keturunan. Oh, ini mah keturunannya Nabi, ini mah keturunan Rasul. Ada sebagian keturunan Nabi dan keturunan Rasul tidak iman begitu. Nah, apalagi kita turunan Nabi sanes, orang banyak turunan waliullah sanes, turunan kiai sanes, turunan ajengan sanes gitu. Kumaha tuh? Itu bukan faktor sebetulnya. Mau turunan dari mana, karena sebetulnya kita semua adalah turunan dari Nabi ya, anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Nah, artinya begini, kalaupun misalkan bukan anak kiai, bukan anak ajengan, bukan anak ustad, tetapi kalau kita mau belajar
kita belajar agama tentunya akan hafal gitu ya. Ketika kita mau melaksanakan ibadah, insya Allah kita akan termasuk orang yang beriman. Begitupun sebaliknya, kalaupun misalkan kita turunan, mohon maaf ya, dari sananya misalkan kiai, ulama, bahkan nabi, tapi kalau tidak ibadah, tidak iman, contoh seperti putranya Nabi Nuh alaihissalam yang namanya Kan'an, ketika tidak iman maka ya Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain seperti itu. Nah, di sini ada ya kisah Nabi Nuh alaihissalam, diceritakan bahwa meski beliau telah berupaya keras mengajak putranya untuk menaiki bahtera, tetapi putranya itu membangkang. Nah, dalam kisah Nabi Ibrahim juga ada. Nah, diketahui beliau telah berupaya agar ayah beliau berhenti menyembah dan membuat berhala, tetapi tetap saja tidak mengindahkan begitu ya. Tuhan dijual gitu ya, bararada ya Tuhan gitu ya. Kenapa? Karena memang waktu itu ya kepercayaannya mungkin masih belum Islam gitu ya. Meskipun pada zaman Nabi Musa atau zaman Nabi Ibrahim belum ada istilah Islam, tetapi iman dan tauhidnya, akidahnya sudah benar, yaitu meyakini, percaya akan adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Nah, demikian pula dengan kisah Nabi Musa alaihissalam yang semasa kecilnya diasuh dalam lingkungan keluarga Fir'aun, bahkan dipapangku ku Fir'aun gitu ya, diurus dan lain sebagainya. Justru itulah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Orang yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun adalah orang yang diurus oleh Fir'aun itu sendiri. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu tidak dapat dimungkiri bahwa lingkungan keluarga dan masyarakat serta pendidikan yang ditempuh oleh seseorang membawa pengaruh bagi perkembangan tingkat pembentukan iman seseorang. Ya, maksud pendidikan di sini adalah pendidikan agama. Maka bisa dilihat gitu ya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, hadis kursi, mayuridillaha khairan yufaqihu fiddin. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah diantaranya orang yang mempunyai faham atau ngerti, memahami tentang urusan agama, baik itu dari keturunan mana. Ketika dia belajar tentang ilmu agama, maka Allah akan memberikan faham, dan itu termasuk golongan orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kecil hati gitu ya, apalagi kalian masih muda, masih semangat. Jadi tong eureun ngaji, tong eureun belajar, di mana wae, kasaha wae, tapi yang jelas gurunya harus jelas gitu ya. Harus jelas, apalagi kalau gurunya itu bersanad mutasil sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kan sekarang itu kadang banyak yang mohon maaf ya, kegiatan-kegiatan semacam pengajian tetapi tidak jelas, yang ujung-ujungnya ada doktrinisasi. Sampai-sampai mohon maaf gitu ya, beberapa waktu kemarin ada kejadian seorang muslimah yang kalau dilihat dari penampilannya, dari surat wasiatnya, bahkan itu seolah-olah sangat syar'i sekali gitu ya bicaranya, pesan-pesannya, dan itu memang benar. Jauhi riba dan sebagainya, memang itu benar, tetapi tindakannya salah. Kenapa bisa seperti itu? Ya wallahu alam, di mana yang salahnya? Nah, bisa jadi mungkin karena kurang begitu memahami, mendalami tentang ajaran ilmu agama begitu. Maka dari itu kalau misalkan kalian mau belajar, silahkan gitu ya, jangan jadi alasan gitu, tuh yang belajar juga aku begitu. Ingat, yang belajar, contoh yang kemarin itu ya, yang jadi teroris itu adalah salah satu contoh pembelajaran yang salah begitu. Kalau kalian belajarnya ke guru yang benar, yang baik, tuntunannya sesuai Al-Quran dan Al-Hadis, ada ijma'nya, kiasnya, itu insya Allah akan terhindar dari hal-hal seperti itu. Apakah itu di pesantren atau misalkan kalian mengenal baik guru-guru kalian, silakan, jangan dijauhi. Justru sekarang tuh sudah saatnya, sudah waktunya anak-anak muda untuk tampil meluruskan akidah-akidah di masyarakat yang tidak baik begitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Iman merupakan misi utama yang dibawa para rasul Allah ya.
dan berpegang kepada keimanan atau akidah yang benar merupakan kewajiban manusia seumur hidup begitu. Tapi ingat anak-anakku sekalian, iman di diri manusia juga bisa berkurang, bisa bertambah ya. Yazidu wa yankusu. Jadi tetap makanya harus dipupuk dengan thalabul ilmi, qiraatul Quran, bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik supaya apa? Supaya iman kita itu tidak turun naiknya itu tidak terlalu cepat. Kalau naik sih bagus gitu ya. Cuman kalau turun, nah ini yang harus diperhatikan. Jadi mun HP mah kudu dicas lah. Gitu kan, HP terus-terusan dianggo ku urang save baterena kira korek dipaksa ke naik gitunya kan harus dicas. Nah kita juga sama begitu. Kalau misalkan iman kita lemah, maka harus dicharger dengan cara apa? Ya thalabul ilmi, silaturahmi, begitu, baca Quran, ikuti pengajian-pengajian, ngalogat gitu karena di pesantren maraosnya gitu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, rawahu al-Hakim. Maksud dari hadis di atas adalah jika ucapan terakhir seseorang sebelum meninggal dunia adalah kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka dia akan masuk surga begitu ya. Selain itu Rasulullah SAW juga bersabda, an Amrin wakila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qaula la as'alu anhu ahadan ghairaka qala kul amantu billah tsumastaqim, rawahu Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa setelah seseorang menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus selalu senantiasa istiqomah dalam keimanan tersebut begitu ya. Nah, ini susah ya. Anak-anakku susah ya. Dari hadis yang pertama, barang siapa yang akhir hidupnya atau akhir hayatnya diakhiri dengan ucapan kalimah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Betul sekali, hadisnya sahih seperti itu. Tetapi sekali lagi ingat, ini perlu latihan, ini perlu riyadhah. Dengan cara apa latihannya? Minimal kita sering-sering mengucapkan kalimat tersebut. Kalimah la ilaha illallah atau lafaz la ilaha illallah terkenal dengan disebut kalimat tahlil, maka kita harus sering-sering banyak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita gitu kan. Apalagi kalau tingkatan wusu gitu ya. Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatan zikir itu yang pertama lisannya ngucap, terus yang kedua hatinya juga khusyuk. Terus yang ketiga lagi yang akhirnya yang terakhirnya itu ya, kehusuannya itu melahirkan sebuah sir atau asror begitu. Nah, itu mah untuk bab zikir gitu ya. Nah, kita mah yang sederhana saja dulu, bisi lieur gitunya, bisi pusing seueuting. Yang paling tidak ya kita baca saja. Kenapa harus seperti itu riyadhahnya? Di antaranya karena kalau kita sering menyebutkan kalimat tersebut, maka dengan sendirinya kita akan selalu ingat dengan kalimat tersebut. Ketika kita ingat dengan kalimat tersebut, ketika sesuatu menimpa kita, maka kita akan sering ingat atau menyebut kalimat tersebut. Contoh misalkan kita kaget ya. Kita kaget tiba-tiba misalkan kulumrang aya naon murag gitu nya, aya beurit aya naon misalkan. Ari terus biasa mengucapkan kalimat nu saya astagfirullahaladzim gitu nya. Tapi teu sakedik gitu kan, ada orang yang ketika kaget teh kulumrang ngobrol teh kalau nu lain-lain gitu nya, komo nu goreng-goreng mah gitu nya. Nu awan-awan ada yang mengatakan seperti itu, bahkan nyebut nama binatang gitu. Ada yang seperti itu. Nah, terus yang kedua, ini hadis yang kedua, setelah seseorang menyatakan beriman kepada Allah, maka ia harus selalu
senantiasa istiqomah. Istiqomah itu terus menerus menjalankan ibadah sesuai dengan syariat, tidak kendor lagi, bahkan terus istiqomah begitu ya. Makanya manusia itu ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama tingkatan manusia biasa, yang kedua tingkatan mukmin soleh, yang ketiga mungkin ada tingkatan waliullah gitu kan, ada tingkatan apa tuh ya, sampai para nabi, para anbiya gitu ya. Nah, iman yang benar telah mampu menciptakan generasi terbaik dalam sejarah umat manusia. Kebutuhan manusia akan iman yang benar melebihi segala kebutuhan lainnya karena ia merupakan sumber kehidupan, ketenangan dan kebahagiaan seseorang, tentunya di dunia dan akhirat. Begitu ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan iman. Tetapi ingat anak-anakku sekalian, ketika kita ingin mendapatkan keimanan, akidah yang kuat, tidak akan cukup dengan satu kali pengajian durasi, apalagi ya cuma 5 menit, 10 menit. Ini harus bisa jadi bertahun-tahun kita belajarnya. Bahkan tidak menjamin orang yang belajar bertahun-tahun juga bisa istiqomah, mendapatkan sebuah keimanan, akidah. Nah, yang lama saja tidak menjamin, apalagi kita yang diajar-ajar acan gitu kan. Nah, yang penting kita belajar saja, masalah bisa atau tidaknya, mampu atau tidaknya itu mah urusan Allah ya, begitu. Nah, iman yang benar adalah fundamen atau pondasi bagi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal. Amal seseorang itu akan diterima manakala ada iman gitu. Iman itu akan ada manakala seseorang meyakini dengan sepenuh hati sesuai dengan syariat, tuntunan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi rujukannya ke sana begitu. Nah, kalau sudah ada iman, sudah ada amal, ingat satu lagi ya, yaitu dengan apa? Dengan ilmu. Kalau kita mau beramal tanpa ilmu, ya itu tidak akan diterima. Kenapa? Bagaimana bisa beramal seseorang manakala tidak punya ilmu begitu? Kita sudah muslim, sudah bersyahadat, sholat juga alhamdulillah sudah gitu ya, tetapi kita tidak tahu tentang ilmu sholatnya, bagaimana sholat yang benar, sholat yang baik, sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW gitu. Makanya ya ini tiga aspek ini harus menyatu begitu ya. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat yang senada jumlahnya banyak ya, menunjukkan bahwa segala amal tidak diterima jika tidak bersih dari syirik begitu. Apa itu syirik? Syirik itu menyekutukan Allah. Sekali lagi ya, bisa disimpulkan, satu, amal tidak akan diterima tanpa ilmu. Yang kedua, amal tidak akan diterima jika ada syirik begitu. Atau amal tidak akan diterima jika tidak bersih dari syirik. Syirik itu ada dua. Satu yang syirik khafi, kedua syirik jali atau musyrik jali. Musyrik khafi atau musyrik jali ini tentunya bisa dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di antaranya yang musyrik atau syirik jali itu adalah syirik yang jelas-jelas menyembah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu syiriknya syirik yang jali gitu, yang jelas. Syirik yang nampak begitu. Apalagi nyembah ke kuburan begitu. Kalau yang ziarah bagaimana? Kalau ziarah mah boleh, silakan, tetapi yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah gitu kan. Rasulullah juga suka berziarah. Silahkan berziarah, tetapi jangan meminta, apalagi menyembah gitu ya, itu termasuk syirik. Atau misalkan ada pohon besar,
pohon besar disembah gitu kan, aya isukna teh si pohonna teh kena ku angin puting beliung. Pas rek nyembah teh isukna diolah cenah ka mana ya Tuhan leungit gitu kan. Ya seperti dulu kan banyak orang-orang yang begitu, animisme, dinamisme, politisme, bahkan ateisme, naudzubillahi min dzalik begitu. Nah, yang kedua musyriknya musyrik khafi. Khafi itu yang samar. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Kenapa? Karena musyrik samar, musyrik yang khafi itu bisa jadi orangnya pakai peci, pakai sorban, sholatnya getol, puasanya juga getol, tetapi punya keyakinan karena syirik itu ya dari hati ya. Keyakinan itu adanya dari hati gitu. Intikannya contoh yang punya apa tuh batu ali keris ke Allah ibadah gitu, tapi punya keyakinan bahwasanya selain daripada itu ada kekuatan lain yang bisa dialap manfaat, kalau istilah Sunda bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madorot begitu. Ini batu ali saya nih, kalau pas begitu sakit batuk-batuk atau bagaimana, ini batu ali direndam dina cai gitu kan, terus si cai nanti diminum ku kita gitu kan, ini akan sembuh begini. Nah, punya keyakinan seperti itu, awas, hati-hati, itu musyrik khafi begitu. Nah, ini banyak ya. Terus apalagi ya, pokoknya banyak lah yang jimat gitu ya. Ya isim fa'il, isim naon gitunya. Keur naon nu gitunya. Kita mah akidah yang benar saja, keyakinan yang benar saja. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai atau yang bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan kemadaratan. Itulah kekuatan itu gitu, tidak ada kekuatan yang lain. Nah, buat apa musyrik dan lain sebagainya? Nah, kan syirik itu dosa yang besar gitu ya, dosa yang besar. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan dosa yang tidak akan diampuni. Kenapa seperti itu? Ya logikanya begini, kalau di manusia kita diurus oleh orang tua begitu kan, diurus ke orang tua, dikasih minum, dikasih makan, belum bisa jalan dibantu berjalan, bahkan dikandung 9 bulan ku ibu tehnya nebikeun kanon gitu, ripuh payah gitu, wahnan ala wahnin kan. Setelah itu terus kumaha, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita dilahirkan tanpa tahu apa-apa, sudah gede, sudah dewasa, geus dikuliahkeun dan sebagainya, tiba-tiba eta si anak melak cangkeng beri nunjuk ke orang tuana, kamu bukan orang tua saya. Cing, kira-kira eta orang tua nyeri hate teu? Nyeri hatenya? Nah, seperti itu. Nah, kalau di manusia mungkin bisa jadi lebih daripada itu. Itu Allah menciptakan kita untuk beribadah, dikasih rizki, dikasih nikmat yang berlimpah, tidak minta pun dikasih, tiba-tiba kita serong gitu ya. Serong itu nukang nonggong gitu kan, ngabalieur cek bahasa Sunda nama, tidak ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana? Nah gitu, makanya syirik itu tidak boleh ya. Nah, dan hal pertama yang didakwahkan para rasul kepada umatnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan segala yang dituhankan selain Allah begitu ya. Nah, setiap rasul selalu menyerukan pada awal dakwah agar umatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyarikatkannya, tidak mensyirikkannya. Seruan tersebut diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, dan semua rasul. Begitu juga Nabi SAW mengajak manusia kepada tauhid dan keimanan selama 13 tahun di Mekah gitu ya. Sebelum periode Madinah, Rasulullah mendakwahkan akidah, mendakwahkan hal-hal yang menjurus pada keimanan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan menyembah berhala begitu. Karena hal itu merupakan landasan bangunan Islam gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, adapun arti kata Islam secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu salima, yang artinya selamat.
Dari kata tersebut terbentuk aslama. Aslama itu artinya selamat gitu ya, berserah diri atau tunduk dan patuh kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kata aslama terbentuk kata Islam, pemeluknya disebut muslim. Orang yang memeluk Islam berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memeluk Islam berarti berserah diri pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memeluk Islam ridho dituhani oleh Allah Subhanahu wa taala dan siap patuh pada ajarannya. Secara terminologis, Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Islam disebutkan sebanyak 8 kali dalam Al-Quran, memiliki 7 karakteristik ajaran, yaitu 1. Ajarannya sederhana, rasional dan praktis, kesatuan antara kebendaan dan kerohanian. Islam memberi petunjuk bagi seluruh aspek kehidupan manusia melalui Al-Quran dan Al-Hadis, keseimbangan antara individu dan masyarakat, keuniversalan dan kemanusiaan, serta ketetapan dan perubahan. Ya, Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Nah, itu yang terakhir ya. Jadi anak-anakku sekalian, marilah kita pelajari Al-Quran, fahami Al-Quran, amalkan Al-Quran. Kita lihat gitu ya, kadang kalau kalian mendengar ada orang qori membaca Al-Quran dengan tentunya ilmu bacaannya, kita dengar suaranya yang begitu indah, merdu ketika membacakan Al-Quran. Terus kita melihat ada orang yang ahli dalam khat gitu ya, atau tulisan lukisan Al-Quran. Kita lihat itu sungguh indah, takjub begitu kan orang melihatnya. Bahkan tidak sedikit mendapatkan penghargaan, baik itu qori yang membaca Al-Quran ataupun orang yang melukis Al-Quran. Itu baru dibaca dan ditulis, apalagi kalau Al-Quran itu difahami, diamalkan, bukan hanya indah, bukan hanya mendapatkan penghargaan, tetapi akan melahirkan sebuah kebahagiaan, keselamatan, bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat, sampai ke akhirat. Dan bisa dibayangkan jika umat muslim ya, yang panduannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis, ada ijma dan kiasnya, terutama Al-Quran dan Al-Hadisnya, Qur'anna boro-boro diamalkan, dibaca tara, ngaji tara, ngartos henteu bade kumaha menjalani kehidupan anak gitu kan. Bisa dibayangkan panduannya saja tidak hafal, tidak tahu, bahkan tidak mau tahu begitu ya, Qur'annya didiamkan, maka akan seperti apa nanti jadinya begitu. Sekolah saja ketika sudah mohon maaf gitu ya, sekolah misalkan sudah meninggalkan kurikulum yang seharusnya ada kurikulumnya dipakai dan sebagainya, terus tidak dipakai, nah akan seperti apa tuh sekolah? Karena itu salah satu panduannya. Nah, apalagi yang menyangkut kehidupan kita, karena ingat manusia itu kalau kata Kidalang Asep Sunandar Sunarya, bukan hanya bilatungan cenah manusia, tapi akan balitungan gitu ya. Nanti setelah meninggal kita akan ditanya dari mana ini, dipakai apa ini gitu kan, usia kamu dipakai apa, akan dibalitungkan. Nah, kalau kita tidak punya persiapan dari dunia ketika hidup, nah nanti mau bagaimana begitu ya. Nah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul dan kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama. Dan itu adalah merupakan dasar-dasar akidah. Dasar-dasar akidah atau keimanan seseorang itu yaitu rukun iman ya, sesuai dengan hadis yang dibawa oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman kan begitu. Oke, sedikit lagi, akidah Islam merupakan iman atau keyakinan dasar Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim. Dan pembahasan akidah Islam pada umumnya berkisar pada arkanul iman
dan berpusat pada dua kalimat syahadat, yaitu salah satu dasar-dasar Islam. Jadi muaranya adalah rukun iman dan pusatnya pada dua kalimat syahadat, begitu ya. Nah, selanjutnya untuk akidah itu sendiri, anak-anakku sekalian, ada 3 bahasan. Itu yang pertama akidah uluhiyah, ya, ruang lingkupnya itu ada akidah nabawiyah, ada juga akidah sam'iyah. Kita singkatkan saja, apa itu akidah uluhiyah? Akidah uluhiyah itu adalah akidah yang membahas tentang sifat-sifat ketuhanan atau sifat-sifat Allah, dan ini sebetulnya wajib kita tahu, wajib kita hafal lafadznya, sifatnya gitu ya, sifat-sifatnya, dan tentu dalil-dalilnya begitu. Gening aya kapungkur orang sok nadomnya, tahu nadom teh nyanyi lah gitu mun aya nama kalimat teh gening kieu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud qidam baqo mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Eta sifat uluhiyah teh. Hiji cenah sifat anu wajib, 2 sifat anu mustahil, 3 sifat anu jaiz di Allah. Sifat yang wajib di Allah ada 20. Sifat mustahilnya atau lalawananana itu juga ada 20. Yang jaiznya ada 1. Yang wajib yang mana? Yang tadi wujud qidam baqo. Hartosna aya heubeul langgeng gitunya, beda jeung sakabeh nu anyar dugikeun ka akhirna. Nah, selanjutnya sifat yang mustahil, adam, hudus, fana, mumatsalatul hawadisi, ihtiyaj, ta'adud, ajuz, karohah, jahlun, maut, somam, umyun, bukmun, terus kayak itu. Kalau pengen lebih jelas, silahkan kalian baca atau ngaji kitab Tijanud Daruri. Tijanud Daruri, insyaallah di situ lengkap. Nah, yang terakhir sifat uluhiyah itu adalah sifat yang jaiz di Allah, yaitu sifat anu wenang, jaiz teh. Sifat anu boleh di Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu fi'lu kullil mumkini aw tarkuhu. Fi'lu kullil mumkini aw tarkuhu. Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu dan Allah berkehendak tidak menciptakan sesuatu. Jadi itu mah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terpengaruh oleh doa kita, tidak akan terpengaruh oleh apapun, itu mah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di dalam kitab di dalam bahasan akidah uluhiyah ini kita harus tahu dalilnya. Makanya tadi awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Hal yang pertama wajib kepada manusia itu adalah ma'rifat, tahu mengenal Allah serta dalilnya tahu. Contoh satu saja ya. Sifat wujud. Wujud itu artinya ada. Hiji wujud cenah kitu nya, ngartos Sunda itu ngartos. Ngartosnya nu teu ngartos ngacung kan kitu nya. Wujud teh hartosna aya, mustahil adam atau artinya tidak ada. Dalilnya ada 2, dalil menurut akli atau dalil menurut nakli. Kalau akli itu akal, ya. Akalnya apa? Akal goriji berdasarkan juga Al-Quran dan Al-Hadis. Mana dalil aklinya? Dalil aklinya itu adalah wujudu hadhil makhluqati. Kalau istilah Sunda nama adanya ayana sakabeh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat alam yang begitu indah ini, manusia, makhluk dan lain-lainnya, itu pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Makanya kita harus paham wujudu hadhil makhluqati. Nah, yang kedua ada dalil nakli.
Dalil nakli itu dalil dari Al-Qur'an. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kul mar rabbus samawati wal ardo kulillah. Kul ucapkanlah olehmu wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini? Kul ucapkanlah olehmu Muhammad, Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah, jadi alam yang indah ini yang ada semuanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kalaupun tidak ada alam, seandainya alam tidak ada, makhluk tidak ada, Allah mah tetap ada, begitu ya. Makanya ada ucapan di dalam kitab Tijan Darul itu seperti ini. Aku bahasa Sundanya, ayana bahasa aya dinu aya, salagi nu ayana aya dalam anu ayana teu aya bahasa aya oge moal aya. Cing ulang-ulangnya, ayana bahasa aya dinu aya, salagi nu ayana aya dalam anu ayana teu aya bahasa aya oge moal aya. Pusing gak? Nah, kita contohkan ya. Ini apa nih? Tangan ya. Tangan ini disebut ada karena memang ada, tetapi kalau tangan ini tidak ada, tidak akan mengucapkan ada. Karena kenapa? Karena tangan ini tidak ada. Nah, Allah tidak begitu. Mau ada ciptaannya, mau terlihat ciptaannya maupun tidak terlihat ciptaannya, tetap Allah mah ada. Ya, begitu ya. Allah teh aya teu aya mimitina, aya teu aya tungtungna gitu ya. Allah itu ada. Kita harus mengintikadkan dan harus iman, harus percaya. Allah teh aya teu aya mimitina, aya teu aya tungtungna. Makhluk teh aya mimitina, aya tungtungna. Awalnya ada manusia teh dilahirkan dari perjalanan bayi ya, perjalanan di rahim gitu. Karena alam yang dialami oleh manusia itu diantaranya satu alam roh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Alastu birobbikum qalu bala wa syahidna. Allah bertanya, apakah aku ini Tuhan kalian? Maka semua roh menjawab, qalu bala wa syahidna. Betul, laras pisan wahai Allah, anjeun teh pangeran abdi sadaya, kan begitu. Semuanya dulu itu iman. Itu di alam roh. Yang kedua setelah itu alam rahim. Alam rahim 9 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 7 bulan, ada juga yang 4 bulan. Ya, tergantung ketetapan dari Allah begitu. Nah, setelah itu bagaimana? Alam dunia. Nah, alam dunia ini alam rame. Ada mobil, ada yang namanya dunia gitu ya. Kehinaan sebetulnya dunia itu. Hiya dunya aqalu minal qalili wa asyikuha adallu minad dalili. Tegenaheun sorananya. Dunia itu hina, lebih hina tibatan anu hina. Dunia itu leutik, leuwih leutik tibatan anu leutik. Hati-hati dengan dunia. Hati-hati dengan tipu daya dunia. Dunia itu bisa melemahkan. Dunia itu bisa menyeret manusia pada jurang kehinaan. Dunia itu tempatnya apa ya kemewahan. Dunia itu bisa melupakan kebenaran. Dunia itu bisa melupakan Tuhan. Tetapi tidak sedikit orang yang punya ilmu, orang yang punya akidah, orang yang punya keimanan, justru dengan adanya dunia, harta, lebih memantapkan diri, lebih memantapkan hati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itulah sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu dari alam dunia manusia masuk ke alam kubur, alam barzah sampai ke akhirat di situ ya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian baca masih di kitab Tijan Daruri Ta'aluk Tarotub Sifat Kudrot begitu ya. Ada tanjih hadis awal, tanjih hadis qadim, wah sampai ada 8 di situ. Di sini hanya ruang lingkup yang secara ininya saja. Nah, selanjutnya ada lagi akidah nabawiyah. Apa itu akidah nabawiyah? Akidah nabawiyah itu adalah yang membahas tentang sifat-sifat Rasul. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz. 4 yang wajib, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. 4 yang mustahil, kizib, khianat, kitman, bilada. Mau dibahas ya madatos ngalartos sebenarnya. Kecuali yang satu tuh sifat yang jaiz. Apa yang jaiz? A'radul basyariyah. Apa itu a'radul basyariyah?
sifat manusia biasa. Tetapi ingat, sifat-sifat manusia biasa yang ada di pada nabi dan para rasul itu tidak melemahkan, tidak merendahkan derajat kenabian, begitu ya. Sama, rasul juga capek karena manusia biasa. Rasul juga tidur, tetapi tidurnya rasul itu beda dengan tidurnya kita. Nah, beda kumaha cenah Pak Ustad? Beda tuh. Ai tidurna rasul mah termasuk ibadah. Kenapa? Karena istirahatnya rasul, istirahatnya para rasul itu karena letih capek ibadah. Sami cenah abdi oge cenah tidur teh karena memang capek ibadah ya, tetapi ibadahnya para rasul itu yang mahdoh. Kalau kita capek kerja juga ibadah, memang sama-sama ibadah, tetapi levelnya beda, derajatnya yang beda, seperti itu. Atau rasul gitu kan mempunyai istri begitu ya, sama seperti kita manusia biasa, karena memang manusia biasa, tetapi ada bedanya apa ya? Bedanya lebih dicintai oleh Allah dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keimanan, akidahnya, ilmunya, dan amalnya, begitu ya. Nah, itu yang terakhir ada akidah sam'iyah. Apa itu akidah sam'iyah? Kabar-kabar yang dibawa oleh para rasul berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Di antaranya adanya surga, adanya neraka, adanya apa tuh, sirat, adanya apa lagi tuh, padang mahsyar dan lain sebagainya, adanya nikmat kubur, adanya siksa kubur di situ ya. Itu akidah sam'iyah. Bahkan sesuatu yang tidak tertulis atau dituliskan di dalam Al-Quran, tetapi ketika disurahkan oleh para ulama gitu ya, termasuk juga itu hal-hal yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ulama itu adalah pewarisnya para nabi, ulama warasatul anbiya. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita lebih mantap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akidah keimanan yang kuat. Kenapa? Karena Allah berfirman, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Nah, apa maksudnya begini? Kalau kita sudah mengenal siapa diri kita, saha urang, asalna ti mana, rek balik ka mana, ieu ti saha gitu kan. Ieu teh moal ujug-ujug aya, soca moal ujug-ujug aya, tidak ada atau terlahir dengan sendirinya, tidak. Mata dengan penglihatannya, hidung dengan penciumannya, tentu ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha esa, zat yang maha kuasa, hiji-hijina tunggal, wahdaniyat fis sifat, wahdaniyat fil zat, wahdaniyat fil af'al. Maka dari itu mantapkanlah hati kita, intikan kita, keimanan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Kalau sudah tahu siapa diri kita, dari mana akan pulang, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin liqa, bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, maka satu, beramal soleh, yang kedua jangan musyrik. Nah, cukuplah sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali ada salah bahasan, salah kata, salah ucap. Mohon maaf, karena ini tidak ada maksud lain kecuali kita sama-sama belajar ya. Anak-anak juga jangan bosan gitu ya. Lihat di YouTube kok ini durasinya panjang begini, tidak apa-apa. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertatap muka, bisa bertemu, bukan hanya di YouTube gitu kan. Kalau di YouTube kan kita habis kuota, tapi ya udah mau bagaimana lagi. Mudah-mudahan kita berdoa,
corona segera dipergikan gitu kan, disehatkan ku Allah Subhanahu wa taala, terutama di lingkungan kita, di negara kita, di keluarga kita, disehatkan, diselamatkan dari wabah corona, dan mudah-mudahan negara Indonesia dijadikan oleh Allah sebagai negara yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesolehan kepada para pemimpinnya, menjadikan kita muslim yang baik insyaallah ya. Dan amanat Bapak, satu, jangan berhenti untuk mencari ilmu, yang kedua jangan berhenti untuk beramal. Insyaallah jika kita beramal, mencari ilmu, kita akan dijadikan hamba yang mempunyai tingkat kemuliaan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tos cekap sakitunya, tos lamit teuing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.